2021. Dunia masih berjuang melawan pandemi. Tapi di sudut lain internet, perang sedang terjadi. Bukan perang dengan senjata, tapi dengan saham. Pusat pertempurannya, sebuah toko video game fisik yang sedang sekarat, GameStop. Ini bukan film. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana sekelompok orang di forum internet bersenjatakan aplikasi trading gratis dan meme memutuskan untuk melawan para pemain terbesar di dunia keuangan. Ini adalah kisah David melawan Goliath. Jika David adalah sekumpulan nerd yang menyebut diri mereka apes, kera, dan Goliath adalah para miliarder pengelola hedge fund. Babak 1. Para pemain dan taruhan. Mari kita perkenalkan para pemainnya. Di sudut Wall Street, kita punya para raksasa. Salah satu yang utama adalah Melvin Capital, sebuah hedge fund elit yang dikelola oleh Gabe Plotkin. Plotkin dan manajer hedge fund lainnya melihat GameStop atau GME sebagai target empuk. Zaman sekarang, siapa yang masih membeli kaset game fisik? Semua orang mengunduh secara digital. Mereka yakin GameStop akan bangkrut. Jadi, mereka melakukan sesuatu yang disebut short selling. Ini pada dasarnya adalah taruhan bahwa harga saham akan turun. Anda pinjam saham, misalnya di harga $10, langsung Anda jual. Anda menunggu harganya jatuh, misalnya ke $2. Lalu, Anda beli lagi saham itu di harga murah $2 dan kembalikan ke yang meminjamkan. Selisih $8 adalah keuntungan Anda. Melvin Capital dan yang lainnya sangat yakin GameStop akan hancur, sehingga mereka melakukan shorting besar-besaran. Babak 2. Sang Nabi dan pasukan Reddit. Sekarang ke sudut internet. Kita masuk ke forum Reddit bernama r/wallstreetbets. Ini adalah tempat yang kacau, penuh dengan bahasa kasar, meme, dan ide-ide investasi yang sangat berisiko. Di tengah kerumunan ini, ada satu suara yang menonjol. Namanya Keith Gill. Anda mungkin lebih kenal dia sebagai Roaring Kitty di YouTube atau Deep Think Value di Reddit. Gill adalah seorang analis keuangan. Sambil mengenakan ikat kepala merah khasnya, dia sudah berbulan-bulan mengatakan hal yang sebaliknya. GameStop tidak sekarat. Dia percaya saham itu undervalued, harganya terlalu murah. Dia bukan sekedar bicara, dia menaruh uangnya di sana. Dia memposting semua investasinya secara terbuka. Orang-orang di Wall Street Bets mulai memperhatikan. Mereka melihat analisis Gill, dan yang lebih penting, mereka melihat data. Para hedge fund telah melakukan short pada saham GameStop secara berlebihan. Faktanya, mereka telah meminjam dan menjual lebih banyak saham daripada jumlah saham yang sebenarnya ada di pasar. Ini adalah keserakahan, dan keserakahan ini menciptakan celah. Babak 3. Short squeeze. Dijelaskan. Para pengguna Reddit ini menyadari sesuatu. Jika shorter, para hedge fund, bertaruh harga akan turun. Apa yang terjadi jika harganya malah naik? Ini disebut short squeeze, tekanan pendek. Ingat, para shorter tadi harus membeli kembali sahamnya untuk dikembalikan. Jika harga tiba-tiba naik, misalnya ke $20-30, mereka mulai rugi besar. Semakin tinggi harganya, semakin besar kerugian mereka. Jika mereka panik dan dipaksa membeli kembali saham di harga berapapun, sementara para apes di Reddit sepakat untuk tidak menjual dan terus membeli, apa yang terjadi pada harga? Permintaan meledak, pasokan menghilang, harga meluncur ke bulan. Babak 4. Ledakan. Januari 2021. Dan itulah yang terjadi. Didorong oleh FOMO, meme, dan kemarahan kolektif terhadap Wall Street, terutama sejak krisis keuangan 2008, jutaan investor retail kecil-kecilan mulai membeli GME. Harga yang tadinya diperdagangkan di bawah $20 pada awal Januari, tiba-tiba meledak. $50, $100, $200. Pada puncaknya, 28 Januari 2021, saham GameStop menyentuh harga $483 per lembar. Ini adalah kekacauan murni. Melvin Capital, hedge fund milik Gabe Plotkin, dilaporkan merugi $1 miliar setiap hari. Mereka hancur total.
Mereka begitu hancurnya, sampai-sampai mereka membutuhkan dana talangan bailout dari dua raksasa lainnya, Citadel, yang dimiliki oleh miliarder Ken Griffin, dan Point72. Untuk sesaat, internet menang telak. Para apes berpesta, miliarder merugi. Babak 5, permainan dihentikan. Tapi kemudian, di puncak kegilaan, musik berhenti mendadak. Pada pagi hari tanggal 28 Januari, pengguna aplikasi trading populer, Robinhood, aplikasi yang dipakai oleh sebagian besar apes, membuka ponsel mereka dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tombol beli untuk GameStop dinonaktifkan. Anda bisa menjual yang akan menurunkan harga, tapi Anda tidak bisa membeli. Publik meledak marah. Ini adalah inti dari manipulasi pasar. Pasar bebas tiba-tiba tidak bebas lagi saat orang yang salah, miliarder, mulai kalah. CEO Robinhood, Vlad Tenev, mati-matian mencoba menjelaskan. Dia bilang, ini bukan karena tekanan dari Wall Street, tapi murni masalah teknis. Katanya, lembaga clearing meminta jaminan simpanan yang terlalu tinggi karena volatilitas. Tapi kecurigaan publik tertuju pada Ken Griffin. Ingat Citadel, perusahaan yang baru saja menyelamatkan Melvin Capital? Nah, cabang lain dari perusahaannya, Citadel Securities, adalah pelanggan terbesar Robinhood. Citadel membayar Robinhood ratusan juta dolar untuk memproses data perdagangan pengguna mereka, praktik yang disebut payment for order flow. Apakah Citadel menelepon Robinhood untuk menghentikan pembantaian ini? Kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti, tapi optiknya sangat buruk. Babak 6. Warisan. Setelah tombol beli dimatikan, momentum pecah. Harga GME akhirnya jatuh kembali. Banyak investor retail yang terlambat masuk, akhirnya rugi besar. Gabe Plotkin akhirnya menutup Melvin Capital untuk selamanya pada tahun 2022. Kit, Roaring Kitty Gill bersaksi di depan Kongres AS dengan gayanya yang santai, menegaskan, saya suka saham ini. Jadi, siapa yang menang? Kisah GameStop bukanlah tentang valuasi perusahaan. Ini adalah pemberontakan. Ini adalah momen langka ketika internet berhasil mengekspos betapa rapuh dan, bagi sebagian orang, betapa curangnya sistem keuangan. Ini membuktikan bahwa sekelompok orang yang terorganisir di internet bisa membuat para raksasa gemetar. Meski pada akhirnya kita diingatkan, para raksasa seringkali masih memegang kendali tombol off.